Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Budin kelas 7. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam video pertama yang akan Budinar sharekan kepada kalian. Ini adalah pertama kali kita bertemu, meskipun tidak langsung di dalam kelas, tapi Budinar harap dengan video perkenalan ini tidak mengurangi rasa cinta Budinar terhadap kalian dan juga kalian ke Budinar. Begitu ya. Oke, di video kali ini Budinar akan memberikan sebuah perkenalan, kemudian Budinar juga akan memberikan bagaimana kontrak belajar kita dan juga KKM dan materi yang akan kita pelajari di semester pertama di kelas 7 ini. Oke, untuk yang pertama adalah perkenalan dulu ya, karena kita sebelumnya belum pernah kenal. Kata orang juga katanya kan tidak kenal maka tidak sayang, begitu ya nak ya. Oke, jadi perkenalkan, nama Ibu Dinar Ujistianingrum. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Budinar atau bisa juga memanggil Budin, karena biasanya terlalu panjang kalau Budinar, maka dari itu kakak-kakak kalian itu biasanya panggilnya Budin. Oke, Budin lahir di Purbalingga, ada yang tahu ya. Jadi asli Budinar itu bukan dari Jogja, tapi di Purbalingga, Jawa Tengah ya. Di Purbalingga 12 Februari 96. Jadi umur Budin sekarang adalah 25 tahun. Oleh karena itu mungkin Budin ini bisa menjadi kakak kalian ya, guru yang sekaligus menjadi kakak kalian. Jadi tidak usah sungkan kalau nanti selama pembelajaran kalian membutuhkan bantuan dari Budinar. Kemudian kalau tadi asalnya dari Purbalingga, kemudian kok ngajarnya di Jogja, Bu? Iya, dulu Budinar kuliahnya di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian lulus tahun 2017 dan alhamdulillah langsung bekerja di SMP Negeri 9 Yogyakarta sampai tahun ini. Jadi belum begitu lama ya, dari 2017 ke 2021, kurang lebih 4 tahun di SMP 9. Nah, di kesempatan kali ini Budinar diamanahi untuk mengajar atau membimbing kalian bahasa Indonesia di kelas 7A, B, dan C. Nah, jadi nanti selama 1 semester atau 1 tahun ke depan kita akan belajar bahasa Indonesia secara bersama-sama. Begitu ya nak ya. Kemudian untuk status ya, biasanya kalian kepo banget nih sama status Budin itu warga negara Indonesia ya, jelas ya, WNI. Dan Budinar kebetulan belum menikah, jadi masih fleksibel ya. Kalau misalnya kalian mau main ke kos Budin boleh. Oh iya, Budinar ini ngekosnya di belakang Amplas, tahu ya, baru mau Plaza. Nah itu kalau dari kosan ke SMP 9 itu kurang lebih 15 menit lah kalau nggak macet gitu ya nak ya. Kemudian untuk nomor HP pasti kalian sudah tahu ya, karena kita sudah ada di dalam grup grup daring masing-masing kelas. Mungkin itu perkenalan dari Budinar. Nanti boleh ditanyakan kalau misalnya masih kepo tentang Budinar, boleh kalian japri atau misalnya kalian tanya di grup daring di hari ini, karena hari ini adalah temu perdana kita, maka kita masih gunakan untuk perkenalan saja. Begitu ya nak ya. Nah itu untuk perkenalan. Semoga cukup membantu kalian untuk mengenal Budinar lebih dekat lagi. Selanjutnya adalah KKM. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada nilai minimalnya biar kalian nggak remedi. Nah untuk kelas 7 KKM kita adalah 76. Itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya besok kalau misalnya Budinar memberikan ulangan harian, atau misalnya ada penilaian akhir semester, atau misalnya ada tugas-tugas, itu nilai minimalnya biar kalian lulus itu adalah 76. Tidak boleh kurang dari itu. Terus Bu, kalau misalnya besok aku ternyata kurang dari 76 gimana? Nggak apa-apa, nanti kita akan mengadakan remedial supaya nanti kalian nilainya
nilainya minimal 76. Tapi Bu Dinar berharap kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Bu Dinar berikan nantinya dengan baik, sehingga pembelajaran juga akan berjalan lancar, dan ketika nanti Bu Dinar akan mengadakan ulangan harian, kalian juga bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya agar tidak remedi. Begitu ya nak ya, jadi diingat-ingat KKM kita adalah 76. Kemudian selanjutnya adalah kontrak belajar. Nah, mungkin kalian ini salah satu yang membedakan ya, belajar di SD dengan di SMP. Kalau dulu di SD itu masih pakai guru kelas. Mungkin guru kalian itu mengajar semua mata pelajaran. Kalau di SMP ini kan adalah guru mapel ya nak ya. Jadi kalau di sini mapelnya itu beda-beda gurunya. Kayak ini Bu Dinar cuma ngajar bahasa Indonesia, nggak bisa kalau ngajar matematika. Nah, maka dari itu kita ada yang namanya aturan selama pembelajaran. Karena ini masih daring, maka aturannya itu akan lebih ringkas nak. Apa saja kontrak belajarnya, nanti kalian bisa ya untuk mengomentari, bisa di kolom komentar di bawah, atau bisa juga kita diskusikan di grup daring ya. Oke, untuk yang pertama kontrak belajarnya adalah Bu Dinar sebelum mengawali pembelajaran akan membagikan link presensi. Nah, kalian wajib untuk presensi ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Itu juga yang akan menjadikan penilaian kalian dalam proses pembelajaran. Dan presensi itu akan Bu Dinar buka selama pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi misalnya pembelajaran bahasa Indonesia itu jam 7.30 sampai jam 9. Nah, maka presensi yang berlaku untuk Bu Dinar adalah di jam segitu. Kalau misalnya kalian presensi di jam 9.15, presensi tidak akan Bu Dinar terima karena itu sudah di luar pelajaran bahasa Indonesia. Begitu ya nak ya, itu yang pertama, wajib presensi. Kemudian yang kedua, selama pembelajaran Bu Dinar mewajibkan kalian untuk mengenakan seragam ya. Nah, memang tidak tiap pertemuan bahasa Indonesia akan kemudian Bu Dinar cek satu-satu. Mungkin nanti random ya, misalnya setelah pembelajaran ada yang tiba-tiba Bu Dinar video call. Nah, itu berarti untuk membuktikan kira-kira kalian beneran gak sih pakai seragam pada saat pembelajaran gitu. Kemudian apalagi kalau kita misalnya pakai Zoom atau pakai Google Meet, itu wajib sekali mengenakan seragam karena nanti harus on cam ya, nggak boleh videonya dimatikan. Itu juga termasuk sebagai sebuah penilaian. Kemudian untuk Zoom atau Google Meet, Bu Dinar tahu ya itu memakan kuota yang sangat banyak. Maka dari itu nanti Bu Dinar akan mengadakan pertemuan di Zoom atau Google Meet setiap satu bab itu hanya satu kali saja. Itu digunakan untuk nantinya misalnya ada yang masih kesulitan dan harus dibantu untuk Bu Dinar menjelaskan secara langsung, boleh kita menggunakan Google Meet atau Zoom. Jadi fleksibel aja, nggak tiap pertemuan pakai Zoom atau Google Meet, tidak. Tapi satu bab atau satu teks yang kita pelajari minimal kita akan memakai satu kali. Begitu ya nak ya. Kemudian nanti nilai yang akan Bu Dinar ambil itu ada 3 dari masing-masing teks. Yang pertama adalah nilai tugas harian. Nah, tugas harian itu adalah nilai yang nantinya akan menolong kalian ketika kalian ulangan atau ujian itu punya nilai yang buruk dan setelah diremedi juga masih tetap jelek gitu. Kalau ada nilai tugas, Bu Dinar berarti punya nilai cadangan untuk kalian nantinya Bu Dinar masukkan ke dalam nilai rapot. Jadi kalau Bu Dinar mengirim tugas harian, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan juga tepat waktu ya. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu akan Bu Dinar ambil dari nilai ulangan harian. Jadi kalau sudah selesai kita membahas bab 1, nanti akan ada saatnya kita untuk ulangan harian. Kemudian yang ketiga, karena penilaian kita juga ada keterampilan, maka nanti Bu Dinar juga akan membuat tugas untuk nilai keterampilan. Bukan tugas ya, tetapi memang itu dibutuhkan untuk mengisi nilai keterampilan kalian. Itu juga sama, wajib untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bu Dinar lebih menghargai anak yang mau berusaha untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu daripada
anak yang pinter tapi dia itu nggak mau ngerjain tugas atau tidak disiplin dalam mengerjakan tugas gitu ya nak ya. Kalau misalnya Bu, tapi kayaknya saya nggak bisa deh ngerjainnya, kayaknya tadi salah deh ngerjainnya, itu nanti urusan belakangan. Kalau misalnya memang belum paham, itu bisa kita bareng-bareng ya untuk memperbaiki. Tapi kalau misalnya kalian sudah acuh atau sudah tidak peduli, sudah tidak acuh ya, atau tidak peduli dengan tugas dan juga dari apa yang Bu Dinar berikan, maka Bu Dinar tidak bisa menolong kalian lagi. Jadi Bu Dinar mohon kerjasamanya. Silakan nanti ketika kita harus mengerjakan sesuatu, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, enak ya. Kemudian selanjutnya untuk kontrak belajar selanjutnya kita nanti fleksibel aja. Kalau misalnya kalian kebetulan tidak bisa mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Dinar, maka silakan tetap mengisi presensi, karena di dalam presensi itu nanti akan ada pilihan. Kira-kira kalian itu di pertemuan pada saat itu hadir, izin, atau sakit. Kalau misalnya Bu, saya sakit, silakan tetap presensi dengan mengeklik pilihan sakit. Jadi Bu Dinar paham ketika misal di hari itu harusnya ngerjain tugas tapi kalian karena presensinya sakit, maka Bu Dinar akan memahami, oh berarti ini mengerjakan tugasnya juga kemungkinan mundur kayak gitu. Jadi kita fleksibel aja. Kalau kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan Bu Dinar akan selalu menjadi teman kalian. Jadi tidak usah risau, tidak usah khawatir. Begitu ya nak ya. Kemudian untuk selanjutnya lagi, Bu Dinar juga menginginkan keaktifan kalian selama pembelajaran. Jadi selama pembelajaran silakan kalian itu aktif di grup. Baik itu di grup, misalnya nanti kita main pakai Quizzes, atau nanti kita juga bertemu di Google Meet atau di Zoom. Ya, karena keaktifan itu juga yang akan Bu Dinar nilai. Kenapa? Karena di akhir semester di masing-masing kelas, baik itu kelas 7A, 7B, dan 7C, nanti akan Bu Dinar berikan predikat sebagai duta bahasa Indonesia. Jadi silakan bersaing secara positif, bersaing secara akademik dan prestasi, bahwa kalian bisa menjadi duta bahasa Indonesia kelas 7A atau 7B ataupun 7C. Begitu ya nak ya. Mungkin itu kontrak belajar dari Bu Dinar. Untuk materinya di semester ini ada 4, nah karena kita di kelas 7 itu ada 8, jadi dibagi 2, 4 di awal dan 4 di semester 2. Yang pertama ada teks deskripsi, kemudian ada teks cerita fantasi, kemudian yang ketiga nanti ada teks prosedur, dan yang terakhir itu nanti ada teks laporan hasil observasi. Besok kita akan bahas secara satu persatu. Begitu ya. Demikian video pertama yang Bu Dinar sampaikan untuk kalian. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar, atau boleh kemudian kalian tanyakan di grup daring masing-masing kelas. Kalau misalnya ada apa-apa, jangan sungkan untuk menghubungi Bu Dinar secara japri. Begitu ya. Sukses untuk kalian kelas 7. Mari kita bersama-sama sukses di pembelajaran bahasa Indonesia meskipun masih dalam suasana daring. Bu Dinar akhiri untuk video perdana kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah. Bu Dinar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.